Bab 230. Aku ingin lihat siapa yang berani. Di udara, Ketua Lu menatap Mileye yang jatuh. Beberapa kali, dia ingin melakukannya sendiri untuk menyingkirkan momok di depannya. Ada dua alasan ingin membunuh Mileye. Yang pertama karena wanita bergaun polos. Di dunia kincang ini, Perkumpulan Pelindung Dunia tidak mengizinkan siapapun untuk menantang otoritas Perkumpulan Pelindung Dunia, tetapi wanita bergaun polos membunuh beberapa orang berturut-turut di Perkumpulan Pelindung Dunia. Hal ini tentu sangat memalukan bagi Perkumpulan Pelindung Dunia. Meski telah memblokir berita, tidak ada api yang bisa dibungkusi. Beberapa negara adidaya benua Dewa Dataran Tengah sudah mengetahui hal ini, yang berdampak besar pada pamor Perkumpulan Pelindung Dunia. Sebelum ini, tidak ada kekuatan di dunia kincang yang berani dengan mudah menyerang Perkumpulan Pelindung Dunia, bahkan beberapa keluarga super, seperti keluarga An juga tidak berani dengan mudah menjadi musuh Perkumpulan Pelindung Dunia. Kini, Perkumpulan Pelindung Dunia telah terbunuh beberapa orang berturut-turut, namun Perkumpulan Pelindung Dunia tidak membalas dendam. Hal ini membuat Perkumpulan Pelindung Dunia tidak lagi begitu sakral di hati beberapa negara adidaya dan super sekte. Saat ini, banyak kekuatan di benua Dewa Dataran Tengah yang mulai menentang Perkumpulan Pelindung Dunia. Dan semua ini karena wanita rok polos dan Mileye. Wanita bergaun polos, mereka secara alami tidak berani menyerangnya. Tapi Mileye ini, mereka tidak takut. Apalagi sekarang, wanita bergaun polos telah pergi. Alasan kedua, dan juga alasan yang paling penting, yaitu Mileye terlalu mempesona. Selain itu, Mileye memaksa untuk menjaga Kingsu sekarang, yang membuat mereka harus menyingkirkan Mileye. Karena kalau mereka keluar dari Kingsu, mereka terpaksa melepaskan energi spiritual Kingsu dan Changlan Zhou. Hanya dengan mendapatkan sumber energi kedua negara, dan melindungi benua Dewa Dataran Tengah. Hanya jika sumber energi benua Dewa Dataran Tengah melahap sumber energi Kingsu dan Changlan Zhou, barulah perlahan bisa pulih. Dan Mileye ternyata ingin melindungi Kingsu. Meskipun dia sangat ingin melakukannya sendiri, sayangnya dia masih tidak berani melakukannya. Karena dia tahu bahwa master seperti wanita bergaun polos tidak mungkin benar-benar meninggal, dan sekarang, dengan kekuatan Perkumpulan Pelindung Dunia Kincang, tidak mungkin menaklukkan wanita bergaun polos. Untungnya, sekarang wanita bergaun polos tampaknya telah pergi. Meski begitu, dia masih tidak berani mengambil risiko. Satu-satunya cara adalah membunuh dengan meminjam tangan orang lain. Biarkan orang lain menargetkan Mileye. Di benua daratan tengah ada beberapa master. Di bawah, Mileye perlahan jatuh. Wina Lian tiba-tiba terbang memeluk Mileye, kemudian mendarat di tanah. Pada saat ini, wajah Mileye sangat pucat, dan seluruh tubuhnya terus-menerus berkedut, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang hebat. Melihat pemandangan ini, para master benua Dewa Dataran Tengah yang tidak jauh dari sana tiba-tiba merasa sedikit cemas. Wina Lian mengeluarkan ramuan ungu dan memberikannya kepada Mileye, tetapi itu tidak membaik, dan dia sedikit mengernyit. Dengan membunuh Mileye, ada teknik pelatihan alam langit, teknik seni bela diri alam langit, harta alam langit, dan 100 juta batu spiritual kualitas super. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba meraung, dan kemudian, cahaya merah melesat ke langit, dan tirai cahaya besar muncul di langit. Di atas tirai cahaya, ada 10 nama merah darah. Dan orang kedua adalah Mileye. Daftar buronan dunia Chang. Ini adalah daftar buronan dunia Kincang yang dibuat oleh Perkumpulan Pelindung Dunia untuk memburu beberapa orang yang melanggar aturan dunia Kincang. Dapat dikatakan bahwa selama dia ada di daftar ini,
itu berarti seluruh dunia Kincang tidak bisa lagi menampungnya. Sekarang, Mileye ada dalam daftar ini, artinya Mileye pasti telah melakukan sesuatu. Dan sekarang, membunuh Mileye adalah membela keadilan dan menghilangkan kejahatan. Daftar buronan. Wina Lian menatap ke udara, tangannya perlahan mengepal, dan ada tatapan bermartabat di matanya. Masalah besar. Kesadaran Mileye sebenarnya sedikit sadar saat ini, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan otak dan tubuhnya, karena serangan baliknya terlalu menyakitkan. Dia tahu bahwa wanita bergaun polos sudah pergi tanpa menyingkirkan perkumpulan pelindung dunia, dan dia akan berada dalam masalah besar. Dan ini tidak berdaya, karena ini adalah pilihannya. Dia memilih untuk berjalan sendiri di masa depan, tidak peduli apa yang dia temui, dia harus menghadapinya sendiri. Bahkan, dia sangat ingin memilih ulang lagi. Mileye menggigit ujung lidahnya untuk mencegah dirinya tertidur. Dengan situasinya saat ini, jika dia tertidur, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Di sekeliling, master dari benua Dewa Dataran Tengah menjadi berani kembali setelah melihat wanita bergaun polos pergi. Kekayaan Kingsu sangat menarik, jika mereka pergi sekarang, mereka tidak akan mau. Balaskan dendam untuk kepala keluarga. Pada saat ini, Master Alam Seribu Semesta keluarga Situ tidak jauh, tiba-tiba meraung, dan saat berikutnya, menyerbu langsung ke arah Mileye. Pada saat ini, Wina Lian memegang pisau naga Asure di tangannya dengan satu tangan dan menebas ke depan, dan energi pisau menembus udara. Bang! Master Alam Ribuan Semesta itu terlempar ke belakang hampir 100 kaki. Semua orang melihat ke Wina Lian. Wina Lian melirik dingin pada ratusan orang di depannya. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayo serang bersama. Pada saat ini, seorang Master Alam Seribu Semesta tiba-tiba berkata, bunuh kedua orang ini, dapatkan hadiahnya, dapatkan harta Kingsu. Semua orang tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan dalam hidup ini. Ratusan orang hendak bergerak, mereka menatap Mileye dan Wina Lian, dan di mata mereka ada fanatisme selain niat membunuh. Bunuh dua batu sandungan ini, maka bisa mendapatkan kekayaan yang tidak akan pernah habis seumur hidup. Di samping Wina Lian, gadis berarmor buru-buru berkata, Raja, perkumpulan pelindung dunia ini mengincar Mileye, dia pasti akan mati, tolong Raja untuk menghindari untuk saat ini. Wina Lian menatap gadis berarmor dan berkata dengan dingin, maksudmu mengabaikannya? Gadis berarmor berkata dengan sungguh-sungguh, perkumpulan pelindung dunia tidak menargetkan kerajaan Dayun. Jika Raja bersikeras melindunginya, aku khawatir itu akan melibatkan kerajaan Dayun dan Raja. Wina Lian melirik gadis berarmor dengan dingin, aku tahu kamu memikirkanku, tetapi jika aku mengabaikannya saat ini, dia pasti akan mati. Apalagi yang ingin dikatakan gadis berarmor, Wina Lian melambaikan tangannya, aku mengundangnya untuk membentuk aliansi dan bersatu untuk membela kultivator benua Dewa Dataran Tengah. Jika aku meninggalkannya untuk perlindungan diri saat ini, aku pun akan memandang rendah diri sendiri. Mengatakan itu, dia memandang benua Dewa Dataran Tengah tidak jauh, matanya dingin, sebelum aku mati, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Melihat Wina Lian mengambil keputusan, gadis berarmor tidak mengatakan apa-apa lagi. Boleh saja memberi nasihat, tapi kalau melewati batas, itu bukan haknya seorang menteri. Mendengar kata-kata Wina Lian, tidak jauh dari sana, para master alam ribuan semesta keluarga Situ tiba-tiba menjadi muram, dan lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba berdiri. Semuanya, mari kita bergabung untuk membunuhnya dan Mileye itu, bukankah mudah?
Jika ada yang masih takut saat ini, untuk apa mendambakan kemuliaan dan kekayaan? Ayo maju bersama. Saat suara terdengar, dia dan 7 master alam ribuan semesta di sampingnya langsung menyerang Mileye dan Wina Lian. Dan di belakang mereka ada ratusan master benua dewa dataran tengah yang sudah hampir gila. Dengan barisan seperti itu, jika mereka bekerja sama, alam Archon juga dapat dengan mudah dibunuh. Benetmo bertiga berjalan ke depan Mileye. Saat melihat kerumunan yang bergegas, mereka bertiga tanpa ekspresi, seolah-olah mereka sudah siap mati. Dan Seli Tuba juga maju. Dia mengepalkan tangan kirinya erat-erat dan tangan kanannya memegang erat palu kecil itu. Dia tidak takut, tapi sedikit bersemangat. Dia belum pernah bertarung dalam kelompok besar sebelumnya. Adapun apakah akan menang atau tidak, dia tidak pernah memikirkannya. Pada saat ini, Wina Lian tiba-tiba memandang mereka dan berkata, "Kalian segera kembali ke wilayah Dayun, dan segera hubungi prajurit Tao Akademi Changlan, pasukan api hitam kerajaan Dayun dan pengawal raja untuk segera datang kemari. Jangan biarkan orang-orang ini memasuki Qingzhou." Cindy tertegun, lalu dengan cepat berkata, "Raja, waktunya tidak cukup." Wina Lian berbisik, "Aku akan mengulur waktu untukmu." Saat suara terdengar, dia memeluk Mileye dan berbalik menyapu ke arah pegunungan yang luas di kejauhan. Melihat Wina Lian melarikan diri dengan Mileye dalam pelukannya, pria tua berpakaian hitam di depannya tertegun. Dia melirik Benetmo dan yang lainnya dengan niat pembunuhan di matanya, dan seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berkata, "Mileye terluka parah, bunuh Mileye dan wanita itu terlebih dahulu, jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir." Mendengar ini, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba sadar. Jika Mileye pulih, maka tidak mudah untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Master Alam ribuan semesta keluarga situ, ratusan orang mengejar Wina Lian dan Mileye. Di lapangan, Benetmo dan Jeffrey hendak mengejar mereka, tetapi Cindy menghentikan mereka. "Mereka berdua kuat, kalau kalian pergi, hanya akan menjadi beban. Dengarkan rajaku. Sekarang kalian segera kembali dan panggil pasukan kalian untuk bertemu di sini. Jangan membiarkan orang-orang ini memasuki pedalaman Qingzhou." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang menjadi bayangan. Benetmo menoleh dan melirik ke tempat Mileye dan Wina Lian menghilang di kejauhan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Jeffrey berkata dengan sungguh-sungguh, "Dengarkan Nona Lian." Benetmo mengangguk, "Oke." Setelah selesai berbicara, dia memandang Agnes Chi. Agnes Chi tidak berbicara, tubuhnya bergetar, dan dia terbang menuju kapal awan di kejauhan. Benetmo dan Jeffrey tercengang, dan kemudian keduanya dengan cepat mengikuti, tetapi segera, Benetmo berhenti tiba-tiba. Dia berbalik untuk melihat Seli Tuba yang berdiri diam tidak jauh. "Seli, kamu." Seli Tuba menggelengkan kepalanya, "Kalian kembalilah, aku ingin kembali ke benua dewa dataran tengah." Mendengar ini, Benetmo tidak mengatakan apa-apa, dan berbalik dengan Jeffrey ke kapal awan. Seli Tuba melirik pegunungan di kejauhan, di mana ledakan terus muncul. Setelah beberapa saat, Seli Tuba mengalihkan pandangannya, dan kemudian berlari cepat menuju jalan Qingzhou di kejauhan. Sambil berlari, dia berkata, "Mileye, tunggu sebentar. Aku akan pergi memanggil ayahku, pamanku, dan kakak laki-lakiku untuk membantu, tapi sangat memalukan untuk kembali sekarang. Aku tidak ingin kembali." Saat dia berbicara, dia mulai menangis dan berlari sambil menangis. Benua Dewa Dataran Tengah. Kemunculan Mileye di daftar buronan dunia Chang dengan cepat menyebar ke seluruh benua Dewa Dataran Tengah. Tingkat alamnya sangat rendah, tetapi bayarannya sangat tinggi.
Banyak orang tidak hanya penasaran dengan Mileye, tetapi juga sangat bersemangat. Beberapa orang di benua dataran tengah telah bertindak dan bergegas menuju Qingzhou. Di gunung tertentu, seorang wanita mengejar sekelompok orang, dan dia sedang makan kue besar sambil berlari. Wanita ini adalah Jenny Lu. Tiba-tiba, di atas kepala Jenny Lu dan yang lainnya, seberkas cahaya melesat ke langit, dan segera, sederet nama berwarna merah darah muncul di udara. Ketika dia melihat nama yang berada di urutan kedua, Jenny Lu tercengang. Di samping Jenny Lu adalah kakaknya Kurnia Lu. Ketika dia melihat nama Mileye, wajahnya tiba-tiba muram, dan kemudian dia menatap Jenny Lu. Jangan lakukan hal bodoh. Jenny Lu membuang muka dan berbalik. Wajah Kurnia Lu berubah drastis, dan dia dengan cepat menghentikan Jenny Lu. Gadis, jangan gila, itu perintah buronan dunia Chang. Jika kamu pergi untuk membantunya, kamu akan menjadi musuh seluruh dunia Qingchang. Apakah kamu mau membunuh keluarga Lu kita? Jenny Lu terdiam sejenak, lalu berkata, mulai sekarang, aku bukan lagi orang keluarga Lu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kurnia Lu buru-buru meraihnya dan meraung, apakah kamu gila? Jenny Lu menatap langsung ke arah Kurnia Lu, kakak, apa yang akan kamu lakukan jika kakakmu dikejar dan dibunuh orang? Kurnia Lu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Dik, itu perintah buronan dunia Chang, itu dikeluarkan oleh Perkumpulan Pelindung Dunia, Perkumpulan Pelindung Dunia. Jenny Lu berkata pelan, karena dikirim oleh Perkumpulan Pelindung Dunia, aku justru harus pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, Kurnia Lu meraung, kamu akan dikeluarkan dari keluarga. Jenny Lu tidak melihat ke belakang. Bersambung.